topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Agus, teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali hari ini kita ketemu untuk mendengarkan dan bincang-bincang persoalan-persoalan yang sedang viral maupun akan viral di kalangan masyarakat. Jadi teman-teman sekalian, kemarin PKW, Paguyuban Pedagang Kabupaten Wonosobo itu mengadakan audiensi dengan pihak Pemda, dalam hal ini Pak Sekda ya, Pak Ono Andang yang menemuinya. Intinya mereka mempersoalkan ataupun menginginkan Pemda itu melakukan kajian lagi terutama dampak sosial dari investasi yang ada di Kalianget. Kita tahu beberapa waktu yang lalu ada penandatanganan MOU bahwa Depo Pelita ya dalam hal ini akan membangun hotel bintang 5, terus mall serta sport center. Inilah yang menjadi persoalan. Jangan-jangan nanti akan timbul persoalan-persoalan dampak-dampak sosial. Dampak sosial apa yang akan terjadi nanti akan kita bahas bersama narasumber yang kemarin juga saya harus reading ketika ada audiensi itu kan, Mas Yudi Setiawan. Beliau adalah sekretaris PPKW. Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya kita EC. Harus semangat. Mas, hasil dari kemarin itu kan kita masih menunggu ya progres dari audiensi yang dilakukan teman-teman PPKW. Tapi mungkin teman-teman di luar pengen tahu PPKW itu apa, karena di sana juga ada PKKW. Kalau PKKW kan kepala desa. Ya. Nah, ini PPKW. PPKW itu apa dan jumlahnya berapa sih? Oke. Baik. Ya, jadi kalau di Wonosobo kita mungkin yang familiar itu Paguyuban Pedagang Pasar Induk ya. PPIW ya, betul ya. Itu pasti sudah familiar. Ya. Jadi PPKW ini yang melatar belakangi pembentukannya adalah memang dulu merespon. Jadi sedikit flashback ke belakang. Depo Pelita ini membeli tanah di ex PT Dieng Jaya. Oh ya, di Kalianget itu ya? Iya, itu tahun 2017. Nah, pada waktu itu kita mengetahui bahwa akan digunakan untuk sebuah pembangunan. Di situ kalau menurut dulu itu ya ada mall, kemudian ada supermarket, kemudian kalau sport center malah dulu belum, Pak. Gitu. Oh, waktu itu belum ada gagasan sport center. Belum, masih justru arahnya ke seperti miniatur yang di Eropa, misalnya ada kincir angin, kemudian untuk spot-spot foto itu. Nah, merespon itu kemudian kita para pedagang yang banyak tergabung itu pedagang material, kemudian mebel, kemudian mebeler, kemudian elektronik itu membuat sebuah paguyuban. Jadi anggota kita ya seluruh Kabupaten Wonosobo, ya, terutama yang bergerak di bidang itu. Karena kalau yang pedagang pasar induk itu kan dia hanya yang berdagang di pasar induk. Kalau kita lebih luas ke jangkauannya lintas kecamatan. Berarti pedagang apa? Mebel, elektronik sama material itu ya. Oke, gitu. Gerabah juga masih. Itu terbentuk mulai kapan Mas untuk PPKW-nya? Tahun 2017. Ada latar belakang sampai terbentuknya. Biasanya kalau terbentuk paguyuban itu mesti ada sesuatu gitu. Ya, kita untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam arti kepentingan bersama khususnya para pedagang, umumnya ya masyarakat, dengan kita mengambil pelajaran-pelajaran berdirinya pusat-pusat perbelanjaan di daerah ataupun kabupaten lain. Yang terdekat lah dengan yang di Banjarnegara tentunya dengan berdirinya Depo Pelita itu kan kita tahulah dampaknya itu di kalangan para pengusaha, dalam arti misalnya pedagang. Yang melatar belakangi itu kemudian berkembang. Kemarin kita berhasil memfasilitasi misalnya terjadi kenaikan ongkos bongkar. Nah, akhirnya kita yang memfasilitasi bagaimana dipertemukan antara paguyuban di Wonosobo itu kuli angkut atau dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kemudian di situ ada titik temu, ongkosnya waktu itu naik luar biasa sampai 200, dulu 50, kemudian naik menjadi 100. Nah, akhirnya kita fasilitasi. Tidak seperti itulah kita berusaha. Nah, fungsi kita lebih ke bagaimana kita bersama-sama, tidak kemudian memposisikan sebagai orang yang
katakanlah menentang itu oposan enggak, tapi bersama-sama memberikan masukan yang positif atas persoalan-persoalan yang tentunya berkaitan dengan tidak jauh-jauh dari pedagang. Oh gitu ya, Mas. Kalau kemarin yang datang kan beragam ya, ada tiga bidang usaha, nampaknya seperti itu kan. Kekhawatiran utama dari masuknya Cipta Kreasi Wisata itu apa sih? Jadi gini Mas, sekali lagi kita belajar dari pengalaman yang kita dapatkan dari sebuah investasi itu. Nah, karena hal ini yang kemarin tentunya merespon PT Kreasi itu bahwa menurut pengalaman kita ataupun berdasarkan yang sudah ada misalnya di Banjarnegara itu, PT Kreasi ini bergeraknya itu di perdagangan. Perdagangan ya kita tahu lah yang namanya karena ownernya ini Fahrudin ini adalah pemilik dari Depo Pelita. Depo Pelita itu usahanya yang intinya baik yang di Purwokerto, Sokaraja, kemudian di Johor, Merican itu, kemudian yang terakhir di di Kalibenda itu perdagangan di sektor-sektor itu Mas. Jadi sektor mebeler, kemudian bahan bangunan, kemudian elektronik. Iya. Dan kita tahulah masalah harganya itu kita tahu karena memang kalau dalam bahasa agama ya nggak sekufu kalau dibandingkan kita. Tentunya mereka sudah jauh di atas. Kapitalnya kuat, sehingga mereka mungkin kulanya juga dalam jumlahnya lebih besar itu kan. Makanya bisa menekan harga kayak gitu kan. Nah yang kedua itu sebenarnya sektor-sektor itu sudah ada. Jadi pedagang elektronik ya di Wonosobo sudah ada, kemudian mebler ya ada, kemudian bangunan ya ada. Nah itu sudah ada. Kenapa kemudian harus mendatangkan perusahaan yang bidangnya sama? Nah itu yang menjadi, karena pada prinsipnya kalau di head to head kita nggak mampu. Ya realistis kita nggak mampu. Ya karena ininya kapitalnya kan. Kapitalnya udah nggak memang gitu. Itu. Jadi yang kita luruskan kalau sekarang mungkin masyarakat kan mengetahui bahwa Depo Pelita ini mulai bermain di perhotelan, kemudian kalau di Wonosobo sudah mulai menggarap pariwisata, ini baru. Kalau dulu itu basic usahanya tetap di tiga itu ya, perdagangan itu ya. Iya, gitu. Dan kita nggak usah cerita, saya kira masyarakat sudah paham lah. Dan itu yang menjadi alasan kekhawatiran utama dari teman-teman PPKW ya? Ya, khawatiran itu kan tidak berdasarkan khawatir. Memang realisasinya kalau di Banjarnegara kan pedagang-pedagang itu selesai Mas. Itu kita berapa parah sih Mas kalau misalnya kita komparasikan dengan pedagang di mana Banjarnegara? Kondisinya seperti apa ketika Depo Pelita itu berdiri? Untuk yang 3 sektor ini, yang elektronik, kemudian mebeler, untuk bangunan ini fatal Mas. Banyak yang tutup itu, berganti jenis usaha lah misalnya itu. Kalaupun tidak ya harus mereview ulang usahanya, mengoreksi harga dan lain sebagainya ya. Tentu itu menjadi tidak sehat. Ya karena keterbatasan modal kan jelas-jelas tidak bisa untuk bersaing ya, dengan kalau Depo Pelita. Ya, itu. Nah, Mas, pernah nggak ada sebuah kesepakatan di awal dulu? Kemarin kayaknya disinggung juga tahun 2017 atau 2019 pernah nih melakukan kesepakatan antara PPKW dengan Depo Pelita. Jadi mungkin bagi para pemirsa dan pendengar itu kita melakukan, kalau dalam Islam ya tabayun, kalau dalam pemerintahan kita sudah melakukan audiensi dengan pihak PT Depo Pelita. Ini kita sudah berkali-kali Pak, bahkan sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah, kemudian oleh DPRD. Kalau secara pribadi antara PPKW dengan pemiliknya, kita sudah pernah bertemu di rumahnya di Depo Pelita di Sokaraja, sudah sering itu. Nah akhirnya kita memang mensepakati bahwa PT Cipta Kreasi Wisata ini tetap melanjutkan usahanya, dalam arti melanjutkan perizinan dan lain sebagainya, tetapi memang sepakat untuk tidak menjual 3 komoditi ini. Ada mebeler, kemudian elektronik, kemudian bahan-bahan bangunan. Itu dulu kesepakatannya, dan itu difasilitasi oleh
Dinas Perizinan Terpadu itu. Yang dulu masih kantornya di sebelah Masjid Jami. Damkar ya, yang dulu masih di Siandu itu kan. Saya ingat Pak Kristiadi itu dulu kepalanya. Saya ingat karena saya waktu itu mendampingi hampir seluruh pertemuan. Berarti mulai 2017 sebenarnya. 2017 sudah mulai ada pembicaraan ya. Iya, kita di dokumen-dokumen kita misalnya kita di bertemu dengan pihak DPRD ya itu masih tahun 2017. Hasilnya gimana Mas dari beberapa pertemuan dengan ownernya, dengan manajemen dari Depo Pelita? Kita sudah bertemu dengan owner dan manajemen pada waktu itu. Ya sudah, silahkan mengurus untuk perizinan. Waktu itu kan belum ada Omnibus Law itu belum, Cipta Kerja belum. Itu masih urusannya ya masih memakai peraturan yang lama. Ya sudah, kita sepakat kemudian tidak menjual 3 komoditas itu. Nah, karena seiring waktu kami juga tidak mengetahui kenapa sampai tahun 2024 baru kemudian muncul lagi. Kalau saat pembicaraan di awal-awal 2017, 2019 itu rencana pembangunan kapan sih? Waktu itu secepatnya, karena waktu itu bahkan kita sudah karena kebetulan juga difasilitasi oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Eko, kemudian ada Pak Sekda, sampai kemudian tokoh-tokoh itu segera waktu itu. Tapi saya dapat beberapa informasi terkait perizinan dan mungkin ada satu dan lain hal sehingga Depo Pelita belum melakukan pembangunan itu ya. Dan mohon maaf mungkin pemirsa dan pendengar, kami karena sama ya, karena sering menggunakan kata Depo Pelita ataupun PT Cipta Kreasi Wisata itu sama itu. Secara ownernya juga sama. Tapi yang digunakan untuk perizinan yang di Kalianget ini adalah Kreasi Wisata ya. Tapi tetap ownernya sama. Ownernya sama ya, gitu kan. Lah Mas, kalau kita melihat seperti ini di Banjarnegara ketika Depo Pelita itu berdiri, konsumen diuntungkan. Ya. Di aku tidak Wonosobo juga banyak. Mending nyari di depo deh karena harga lebih murah gitu kan. Ya. Lah kalau mensikapi seperti itu gimana ketika pasar sudah membuka? Ya itu dari dulu perdebatan itu selalu muncul Pak. Jadi katakanlah dengan adanya pemain atau penyedia jasa yang baru ini, konsumen itu diuntungkan itu. Nah tetapi mohon maaf, jarang sekali orang yang dengan teliti itu melakukan sebuah kajian. Jadi contoh lah, ini mohon maaf ini agak detail ya. Memang secara sepintas itu kita itu berbeda harganya. Tetapi dengan mohon maaf jangka pengiriman dan lain sebagainya itu kemudian muncul pembiayaan misalnya tambah jasa pengiriman dan lain sebagainya. Nah itu kalau diakumulasi sebenarnya enggak jauh beda dengan kita itu. Nah itu kalau munculkan bahwa konsumen itu mendapat keuntungan, satu sisi kita mengakui bahwa iya terpaut dengan harga yang ditukar. Tapi kalau kemudian sampai di rumah itu menjadi bisa justru kita yang lebih murah. Itu. Karena ada penambahan ongkir di situ ya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau kita berbicara pada isu-isu kedaerahan itu, kenapa kemudian katakanlah perputaran keuangan Wonosobo harus bergeser ke kabupaten lain. Kita mohon maaf tidak berarti kita kemudian sentimen dengan kabupaten lain, enggak. Dalam konteks ini kan kita juga Pemda ada upaya untuk melindungi warganya dari memang yang persaingan kalau dikatakan tidak sehat ya sehat, kalau dikatakan tidak sehat ya tidak sehat karena terkait dengan permodalan ataupun manajemen yang memang sudah kelasnya berbeda. Karena memang tidak imbang kalau kita melihat seperti itu kan. Di satu sisi konsumen diuntungkan, tapi di sisi lain kan banyak juga kepentingan pedagang yang juga dirugikan, dan ini berarti ada potensi konflik sosial maupun dampak-dampak sosial nantinya kan. Benar, itu. Jadi arahnya ke situ. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut mata misalnya tadi Mas Agus menyampaikan kan kita untung lebih murah misalnya. Itu kalau dari sudut itu iya, tapi bagaimana keberlangsungan
para UMKM di Wonosobo ini yang sudah bertahun-tahun punya karyawan, kemudian menggerakkan ekonomi, perputaran uang juga ada. Kalau berbicara luas lagi, dulu sempat kemudian yang bergabung dengan kita ya termasuk lembaga keuangan ini kan dia khawatir juga kemudian dapat imbasnya ya dampaknya luar banget, luar biasa banget itu di situ. Oh gitu. Lah Mas, kalau misalnya seperti ini jumlah anggota taruhlah sekitar berapa, 300-an ya? Ya, kita ambil angka yang kecil 300 ya. Dengan asumsi satu pengusaha itu memiliki 5. Ya. Di situ ada 1.500 tenaga kerja yang terserap ketika nanti Cipta Kreasi Wisata ini berdiri. Kalau di apple to apple gimana? Baik Mas, jadi saya memang diskusi-diskusi ke depan itu lebih tertarik kepada hal-hal seperti ini. Tidak tertarik pada misalnya apakah kemudian izinnya itu sudah sesuai tidak, itu kita mohon maaf kalau regulasi tidak disentuh di situ ya. Iya, karena kita yakin lah, kita apalagi dengan keterbukaan hari ini kita pasti tidak akan melewatkan perizinan itu. Apalagi kelasnya PT Kreasi itu pasti sudah jelas lah. Nah, yang terlupakan Mas dari sebuah investasi itu rata-rata pemerintah kita itu melihat angka investasi itu investasi. Lebih lebih melihat dari angkanya ya. Angka. Nah, kita kalau mau pulang ke UU Cipta Kerja, misalnya kita melihat Perpu yang nomor 2 tahun 22 itu kan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya itu memperbaiki iklim usaha dan menciptakan lapangan kerja. Nah, yang terlewatkan biasanya itu sebuah investasi itu dilihat dari angka investasinya. Nah, di dalam ilmu ekonomi, dan mohon maaf kami terbatas di situ, itu kita bisa mengukur Mas, rasio investasi itu terhadap serapan tenaga kerja. Nah, pernah juga dulu kita kan tahu Pak Bahlil itu Menteri Investasi itu mengatakan bahwa benar memang uang yang masuk ke kita itu tinggi tapi tidak berhasil menyerap tenaga kerja itu. Karena ya itu high teknologi kemudian padat modal, bukan padat karya. Nah, yang diperlukan dengan kita yang kita ngomong bonus demografi apa itu sebenarnya investasi yang padat karya. Dan disitulah dengan tenaga kerja kita yang mohon maaf skillnya juga pas-pasan, pendidikannya pas-pasan itu terserap. Nah, coba apakah kemudian investasi dari PT Cipta Kreasi Wisata ini coba kita bedah saja. Nggak usah, kita tidak tertarik dengan legal formalnya enggak, tapi coba berapa sih rasio investasi dia terhadap penyerapan tenaga kerja. Maka itu ketahuan. Pernah nggak PPKW melakukan kajian itu hitung-hitungan? Ya, secara akademik kita tidak. Tapi kalau misalnya jumlah tenaga kerja yang kita pekerjakan hari ini dengan yang bayangan kita yang akan terserap itu pasti banyak kita. Iya, kalau diakumulasikan ya. Benar, itu baru 3. Benar. Itu. Belum kalau saya berdasarkan pada ekspos yang dulu dilakukan oleh PT Kreasi itu di ruangan sekda itu kan ini bukan hanya perdagangan Mas. Saya kira saya justru memang berharap pada PT Kreasi ini memang konsisten dengan judul PT-nya, PT Kreasi Wisata kan. Nah, itu maka dia akan basicnya ke wisata. Nah, kalau kita melihat hari ini dengan beliau sudah menggarap Tambi ya saya kira itu lebih ke wisata. Ya, berhubungan itu. Nah, tapi nanti juga ketika dia fokus dengan wisata bisa jadi konflik sosialnya atau persoalan-persoalan sosial tidak lagi hanya di 3 bidang ini, tapi di bidang pariwisata yang selama ini juga dikelola warga lokal toh. Itu sudah kita ingatkan jauh-jauh dulu. Ketika kemudian misalnya Kalianget itu sebagai ikonnya Wonosobo itu tergeser oleh PT ini. Karena memang sumber dayanya ini sudah dikuasai oleh PT Kreasi ini. Jadi kita sudah mengingatkan kalau kemudian kita
ingin lebih jauh, kita siap untuk berdiskusi dalam konteks bagaimana menganalisis dampaknya. Mohon maaf, jangan dipelintir kepada seolah-olah kita menghambat investasi, jauh dari itu. Kita welcome. Kalau BPKW tidak bermasalah dengan investasi, tapi sebisa mungkin dampak sosialnya itu yang bisa diminimalisir ya. Iya. Mas, resources yang ada di Kalianget itu ke depan mesti sudah dalam penguasaan kapitalis seperti itu. Benar. Terus yang dirasakan nantinya apa? Taruh lagi di sana ada air hangat loh. Ya. Nah, ketika itu sudah dikuasai, masyarakat dapat apa kira-kira? Kalau saya cenderung itu sudah menjadi rahasia umum dan pihak Pemda sudah mengetahui itu. Ya, kalau saya kalau kita tidak mau melakukan sebuah mitigasi yang menyeluruh dari dampak sosial dan kita lebih euforia di dalam karena mau kedatangan investor besar. Kalau kita melihat headline berita yang tanggal 17 kemarin kan mau menggelontorkan 180 miliar itu. Nah, kita harusnya tidak terpana pada angka itu, tapi tadi bagaimana dampak sosialnya yang muncul, dan yang khusus lagi kita menganalisa dengan rumus rasio investasi terhadap penyerapan tenaga itu. Jadi saya khawatir PT ini menyerap tenaga berapa, tapi kemudian yang terkorbankan dengan ini itu jauh lebih besar ya. Nah, itu apakah Pemda sudah melakukan analisa sampai sejauh itu? Itu saya kira saya concernnya di situ, Mas, bukan di legal formal. Ya, kalau legal formal jelas tidak ada pelanggaran di situ, sudah lengkap. PT sekelas itu sudah lengkap. Mas, kalau saat itu kan sudah ada pembicaraan 3 bidang itu tidak mungkin dijual ketika mall itu berdiri. Tapi kenapa masih ada kekhawatiran dari BPKW? Ya, sudah menjadi rahasia umum dan kita tidak akan mengungkit-ungkit luka lama itu. Jadi luka lama yang mana? Dalam arti alangkah sangat sulitnya ketika kemudian terjadi pelanggaran. Kalau di dalam audiensi kemarin kami menjamin bahwa nanti kalau tidak sesuai dengan kelompok usahanya akan kita hentikan itu. Itu kita yakin tidak semudah itu. Apalagi sudah menyangkut investor, itu kan nanti menjadi sebuah iklim yang tidak baik di Wonosobo tiba-tiba. Nah, kita tidak menjamin bahwa pemerintah itu bisa menghentikan pelanggaran itu. Kenapa? Habit aslinya dari PT Kreasi ini adalah perdagangan. Kalau dia masuk ke wisata, kami mendoakan semoga itu memang hal baru yang dilakukan. Nah, apakah kita salah? Kita mohon maaf khawatir karena memang ada sejarah yang ada di Wonosobo, tentunya ya untuk para pedagang ini sudah paham ya kan? Karena itu sudah bertahun-tahun gitu kan. Sudah tahu. Kita tidak boleh menyebutkan inisial dan kasusnya juga nggak perlu itu. Ya. Itu pedagang sudah paham betul. Paham benar itu. Nah, jadi arahnya situ. Kalau ada pelanggaran ya susah lah. Dalam arti pelanggaran itu, tadinya nggak boleh jualan ini, kemudian jualan itu kecuali kalau pelanggaran itu yang bersifat mohon maaf menyangkut agama dan lain, itu biasanya isu itu laku. Tapi kalau isu-isu penjualan saya kira berat lah itu. Artinya pendapat dari Pemda kemarin hanya sekedar retorika. Ya, kita melihat semoga tidak lah. Jadi kita apapun yang disampaikan kemarin, kita inginkan bahwa itu ditindaklanjuti dalam aksi yang nyata, bukan hanya sekedar mohon maaf menggugurkan kewajiban misalnya harus audien, dan makanya kami memang meminta nanti di ekspos yang selanjutnya itu kita dilibatkan. Oh gitu. Tapi kan kemarin Pak Sek juga bilang bahwa ini programnya masih proses-proses untuk pembangunan masih lama kok. Masih ada tahapan-tahapan seperti itu. Bisa nggak nantinya kekhawatiran-kekhawatiran itu menjadi landasan bagi Pemda untuk mengubah kebijakan? Kalau menurut saya, Pemda itu kan dibatasi dengan kewenangan-kewenangannya. Memang ada kewenangan yang tidak boleh digarap Pemda. Misalnya kayak perhotelannya itu memang itu. Dan kita sudah dapat bocoran kemarin kan yang mau masuk itu kan Aston. Itu ya, berarti kan bintang 5 lah itu ya. Nah, tentu Pemda akan melakukan upaya yang sesuai dengan kewenangannya. Tupoksinya di situ ya. Nah, makanya saya mengatakan bahwa kalau hanya kita berkutit pada legal formalnya, itu pasti terpenuhi. Tapi bagaimana Nah, jangan sampai kemudian mohon maaf karena untuk
eufora dari investasi ini. Jadi besok para tenaga, mohon maaf, pekerja bangunan itu dimasukkan. Nah, itu tenaga kerja tentatif sekali, Mas. Misalnya besok dalam rangka membangun ini menyerap tenaga kerja sekian ribu. Itu kan cuma durasi berapa sampai pembangunan selesai gitu kan? Tidak di situ. Tapi kontinuitas di situ. Ya, benar. Kalau kita pertajam lagi, apakah yang bisa masuk di situ itu para pekerja yang formal atau informal, itu nanti tambah kecil lagi persentasenya. Itu. Kita punya data yang menarik itu, bahwa kalau berbicara investasi itu dulu di tahun 2013 ya. 2013 itu sebuah investasi itu 1 triliun pada tahun 2013 itu bisa menyerap hingga 4.594 tenaga kerja. 1T sama dengan 4.596. 4.600 lah ya itu. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini 1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.340. Turun 3.000. Iya kan? Itu Kompas yang mengeluarkan itu. Artinya ada anomali investasi, bahwa tumbuhnya itu investasi tinggi tetapi tidak menyerap pekerja. Serapannya malah jauh lebih rendah, itu kan? Data kita dapat di tahun 2021, kalau ke sini itu lebih turun lagi ya. Jadi unsurnya karena teknologi, kemudian padat modal itu. Nah, makanya investasi PT Kreasi ini kita harapkan betul-betul Pemda memperhatikan ini. Kalau kita analisa ya, ketika tadi Mas Yudi mengatakan bahwa ini padat teknologi, ya, high teknologi tinggi. Berarti nanti ada efisiensi job-job manusia yang memang dikurangi. Iya. Kalau dikatakan juga tadi komparasinya antara jumlah SDM, jumlah tenaga kerja yang ada sekarang dengan setelah berdirinya perusahaan Cipta Kreasi ini sangat-sangat berdampak ya, Mas. Makanya kita inginkan masing-masing pihak, jadi Pemda meminta kepada PT Kreasi ini itu untuk melakukan ekspos. Nah, ekspos di dalamnya termasuk rencana penyerapan pekerjanya itu berapa. Mas, selama ini belum pernah dilakukan? Belum, Mas, belum. Mengikuti saya dari tahun 2017 belum. Ekspos pertama yang dilakukan di ruangan Pak Sekda itu dulu masih berbentuk umum. Jadi rencana misalnya master plan-nya itu. Tapi kalau sampai detail usahanya, apalagi misalnya, menurut saya ini hal baru. Adalah hal baru, dan kita mendorong Pemda Wonosobo untuk mau memasukkan item rasio investasi terhadap penyerapan pekerja ini harus dimasukkan, Mas. Kalau enggak ya kita nanti yang kita gemborkan itu investasinya, tapi penyerapan pekerjanya itu pasti kelewat. Seberapa kuat sih sebetulnya dalam pandangan Mas Yudi maupun teman-teman PPKW sikap dari Pemda keberpihakan ke masyarakat? Ya, ini sangat tergantung dari Pemdanya sendiri. Political will-nya gitu ya? Iya, Mas. Itu kan kalau sudah ranah-ranah itu ya kembali lagi ranah-ranah politis sudah gak teknis ya. Ya, dan memang tentunya satu sisi Pemda tidak ingin kelihatan katakanlah tidak ada investasi, tapi sisi yang lain juga Pemda kita harapkan untuk betul-betul memperhatikan penyerapannya. Itu. Jadi kita tidak membayangkan sebuah investasi yang di Wonosobo hari ini mungkin sangat besar itu penyerapan tenaga kerjanya kecil, dan itu pun tidak mungkin, Mas, kita menjamin bahwa tenaga kerjanya itu full orang Wonosobo sesuai dengan yang itu nggak bisa, Mas. Memang ada yang tenaga-tenaga yang memang ahli dan harus didatangkan oleh mereka dari luar. Itu bukan spek SDM Wonosobo misalnya ya. Benar, Mas, gitu. Jadi kita sudah memahami itu, dan tidak mungkin kita kemudian melakukan protes harus orang Wonosobo semua, itu nggak mungkin, Mas. Kembali ke awal tadi bahwa PPKW ini sebetulnya kan lebih berpihak pada 3 usulan tadi, Mas. Iya, secara umum itu, Mas. Tapi kita sudah pernah menyampaikan juga kepada teman-teman, misalnya dari pedagang Gerabah itu jelas, Pak, pedagang oleh-oleh. Oh iya. Ya, karena kita ketika sudah dilakukan pemaparan rencana bisnisnya, tapi itu kan salah satunya di situ ada pusat oleh-oleh itu. Nah, itu nanti
akan juga berdampak pada pedagang-pedagang oleh-oleh ini. Itu. Dengan catatan ini Mas, iklim di Wonosobo itu belum sesehat misalnya di Jogja, kemudian di Bali, yang memang itu memang daerah-daerah wisata gitu ya. Itu. Jadi memang kalau memang sudah sampai nanti iklimnya seperti di Bali, di Jogja, sehatnya UMKM, saya kira tidak masalah. Kompetisinya sudah siap. Nah, sekarang jujur saja Wonosobo belum siap. Itu baru pedagang, itu belum pelaku misalnya jasa transportasi ataupun penginapan, itu ya monggo, itu Pemda yang melakukan kajian itu. Tapi kan kalau kemarin lihat bahwa rencana gandeng Aston dengan bintang 5 ya? Ya, dulu yang mengatakan itu dari pihak PT Kreasi mengatakan akan menggandeng Aston. Berarti kan masih ada ceruk pasar untuk konsumen-konsumen yang memang bukan budget di bintang 5 Mas? Ya, semoga saja dia menyasar untuk segmen-segmen itu. Yang atas itu. Ya. Jangan-jangan malah dia juga membuat grid yang berbeda juga. Atas disasar, bawah juga disasar seperti itu. Ya, kita lihat harusnya Pemda mengawasi dari awal itu perizinannya itu. Karena memang kalau yang hotel ini kan menurut sepengetahuan saya itu bukan wewenang Pemda itu. Ya, ini sangat-sangat tergantung pada political will dari Pemda dan keperpihakan Pemda antara berpihak pada masyarakat dan pro investasi. Di sini memang Pemda dituntut untuk bijak ya, di situ ya. Bijak dan lincah, Mas. Artinya bagaimana Pemda bisa membuat sebuah kebijakan yang tidak merugikan pedagang ataupun masyarakat asli Wonosobo, tapi juga tidak mengurangi investasi yang masuk. Benar itu. Mas, pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan itu dokumentasinya ada. Kadang-kadang biasanya rumah di dokumentasi itu loh. Ada dari notulen, kemudian foto-foto kita ada. Itu kita lengkap karena memang kita tidak ingin melakukan sebuah kegiatan itu, mohon maaf dalam tanda petik, itu tidak terstruktur, kemudian cenderung kita tidak memberikan solusi. Bahasane orang Wonosobo itu bergudul. Nah, kita menghindari itulah. Jadi satu sisi kita memberikan sebuah masukan, ya tentunya sebisa mungkin kita harus memberikan solusi. Itu ada Mas, lengkap itu. Soalnya ya ini menjadi rahasia umum juga kan, teman-teman paguyuban apapun itu. Biasanya lemah di dokumentasi, sehingga ketika nanti diadakan pertemuan lagi, loh aku nggak ngomong seperti itu kayak gitu Mas. Nah, tapi kalau PPKB memiliki dokumentasi yang lengkap kan, itu sudah bagus Mas. Ya, dan kita hampir seluruh pertemuan-pertemuan itu disaksikan oleh pihak ketiga. Dalam arti pihak ketiga ini ya, kalau memang pertemuan tidak melibatkan dengan dinas, maka di situ biasanya ada teman-teman wartawan yang meliput di situ. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah kalau di situ. Kalau kemarin dari Pak, saya kan belum menjelaskan kapan lagi ada ini ya, paparan maupun kelanjutan usulan PPKB ini mau diakomodir kan? Kalau per tanggal ataupun tidak. Kalau kemarin lebih jelasnya pihak pemerintah daerah ingin melakukan katakanlah komunikasi dengan PT Kreasi Citra. Iya, terkait dengan misalnya perizinan dan mungkin langkah-langkah teknis yang akan segera dilakukan. Tapi menurut informasi memang sudah mau segera dibangun itu. Dan kita welcome saja dengan itu. Selama memang Pemda sudah paham dengan mitigasi risiko dari sebuah investasi yang akan datang ke Wonosobo itu, Mas. Seandainya keberpihakan Pemda ke perdagangan ini kecil seperti apa, Mas? Lebih mengutamakan pada aspek investasi yang ada. Ya, menurut kami data sudah kita berikan. Kemudian analisis juga harusnya dilakukan. Kemudian Pemda pro investasi, kalau pro 100% saya kira tidak. Dia pasti juga mempertimbangkan masyarakat. Tetapi dalam pertimbangan itu biasanya memang ada pihak yang dikorbankan. Ada yang mungkin dapatnya lebih ataupun tidak. Siapa ini yang dikorbankan? Ya tinggal kita tunggu saja. Semoga Pak Bupati ini ya betul-betul berpikir tentang UMKM. Jadi jangan sampai kita itu menutup mata bahwa kekuatan ekonomi kita itu kan UMKM. Betul kan.
Itu UMKM Mas. Kalau kita mau coba, saya justru kepingin Pemda itu dalam hari ini memakai data dari BPS itu kita buka sih Mas. Sebenarnya angkatan kerja kita yang kalau hari ini Wonosobo sekitar berapa ya, 7.000 berapa itu paling banyak itu di sektor apa? Misalnya kita, dari data itu kelihatan ternyata sektornya pertanian. Nah kemudian kita mendatangkan investasi yang penyerapan tenaga kerjanya itu kecil, sudah kecil di VHI lagi, dan itu juga menghantam UMKM kan, itu menjadi nggak ngefek untuk di situ. Makanya mohon maaf, kita ingin sekali semua pihak itu melakukan segala sesuatu by data. Jadi tidak kemudian normatif, naratif yang kelihatannya memang didengarkan enak, tapi begitu dibuka datanya itu nggak enak itu Mas. Gitu. Lah Mas, kalau misalnya nanti suatu saat dipertemukan lagi nih dengan pihak investor, BPKW sama Pemda, apa yang ingin jenengan sampaikan? Saya konsisten pada rasio bagaimana investasi itu terhadap penyerapan tenaga kerja. Karena kan dari awal kita apa sih yang tidak kita perjuangkan selain dari teman-teman misalnya tadi disampaikan satu toko itu misalnya punya karyawan, kita buat flat saja 5. Itu kan kita yang bisa kita gunakan untuk katakanlah negosiasi dari kebijakan ini kan di tenaga kerjanya. Makanya ya kami jelas tidak akan mempertanyakan legal formalnya, itu enggak. Tetapi bagaimana, coba kita buka aja rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerjanya, nanti kan muncul angkanya berapa. Dan itu nanti yang akan disampaikan PPKW ya ketika ada audiensi lagi. Iya, kita akan mencoba untuk bersama Pemda, mengajak Pemda untuk ayo Pak, kita lebih ke biar investasi ini tambah adem, tambah ayem, itu kita berbicaranya dengan data. Ya, jangan mohon maaf dengan pokok itu kita dan bergudul ya. Enggak, janganlah, kita sudah tidak masanya lah saya kira itu. Dalam perspektif jenengan Mas, kalau misalnya investasi itu yang 180 M ya. Awal ya. Iya di awal itu. Ada kemungkinan nggak nanti juga ada koreksi ketika faktor-faktor dampak sosial itu disampaikan? Kalaupun itu terjadi koreksi, selama itu koreksi itu by data, saya kira semua orang harus menerima. Nah, kecuali koreksi itu dengan menggunakan kepentingan yang lain. Kalau selama koreksi itu dilakukan dengan memang datanya seperti itu, masa kita bisa nerima ya? Iya Pak, kita masa kita enggak mau percaya dengan data itu. Terus kebijakan yang win-win solution menurut jenengan dan teman-teman PPKW ketika Pemda harus berada di posisi melindungi masyarakat, juga melindungi investasi. Itu seperti apa sih kebijakan yang terbaik menurut PPKW? Kalau yang paling ideal itu sebenarnya kita menggunakan peraturan yang ada. Itu paling ideal karena begitu kita menggunakan aturan maka semuanya itu kan sudah tidak ada yang. Nah, tetapi di dalam sebuah katakanlah memutuskan yang berhubungan dengan masyarakat dan kebijakan publik, tentunya pasti ada hal-hal yang akan dipertimbangkan oleh Pemda. Nah, dalam hal ini ya kita PPKW ya hanya berharap Pemda mendengarkan itu. Maka alat untuk memutuskan ini harus betul-betul mengembalikan kepada aturan yang ada. Itu. Oke. Landasannya pada kesepakatan awal ya, Mas. Iya. Ada nggak kemungkinan nanti teman-teman di luar 3 bidang itu bergabung dengan PPKW? Kalau kita bicara masalah pariwisata juga, Mas. Ini agak sensitif, Mas, karena mohon maaf hari ini pendampingan dari teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata lah, itu saya melihat tidak cukup kuat. Dalam arti dari segi pengorganisasiannya, kemudian katakanlah mitigasinya, dampaknya itu enggak. Itu kalau dari pariwisata saya yakin itu akan sangat penting untuk betul-betul terlibat dalam setiap tahapan ini. Itu karena kalau kembali lagi PT Kreasi
wisata ini betul-betul fokus ke wisata, kan justru yang akan head to head kan industri pariwisata industri pariwisata. Itu. Dan kita juga pernah melakukan waktu itu kepada beberapa misalnya pengemudi Dieng Batur itu kita sampaikan bahwa akan ada ini dampaknya seperti ini. Nah, mungkin karena pengorganisasiannya belum katakanlah bagus ataupun mungkin masih melihat bahwa isu-isu seperti ini tuh belum pasti gitu. Nah, yang lebih saya takutkan adalah kepasrahan, Mas. Jadi inilah tugas dari kita itu untuk mendampingi itu, jangan sampai pada titik masyarakat itu wis lah pasrah lah. Wong rezeki ya sing ngatur. Nah, itu sudah itu. Apologi dari orang-orang yang kagul kan. Iya. Ya wis lah rezeki wis diatur gitu kan. Nah, tapi kan nggak bisa kayak gitu, terus harus diperjuangkan. Benar itu. Saya melihat seperti ini. Kemarin kan kalau tidak keliru bahwa industri wisata ya kemarin yang dibawa sama Citra Kreasi itu juga ada shuttle ya, Mas. Dulu waktu Expos mengatakan seperti itu. Berarti kan nanti penyedia jasa yang selama ini ada mobil shuttle yang selama ini menjalankan tugasnya bisa terpengaruh banget situ. Makanya itu, Mas, kita inginkan keterbukaan dari informasi tentang rencana usaha dari PT Kreasi ini. Jadi saya di PPKW itu hanya membuka saja lah. Membuka karena kebetulan kami mengetahui di awal. Nah, kemudian teman-teman yang bergerak di pariwisata ini monggo bergabung dalam konteks yang positif loh, Mas. Kita mohon maaf tidak kemudian saya demo meminta teman-temannya, enggak, tapi karena mereka itu akan. Jadi dulu waktu Expos itu PT Kreasi ini membuat sebuah rencana usaha, nanti bis pariwisata yang dari luar itu akan masuk ke terminal dia. Nah, dari situ sudah disediakan shuttle untuk ke Dieng. Nah, artinya PT Kreasi ini kemungkinan besar akan mengholding semua kegiatan wisata di sini. Asa Mejetnya sudah dalam penguasaan itu di mereka kan? Iya, kalau dulu berdasarkan pada rencana mereka, saya melihat arahnya ke situ. Itu lebih besar lagi nanti dampaknya ketika industri pariwisata. Hari ini yang dibicarakan jenengan kan 3 bidang. Ya, sesuai kan? Dengan bidang kami ya. PPKW itu kan. Ya. Nah, ketika nanti mulai jalan terus dampaknya yang ke industri pariwisata sangat terasa. Jangan-jangan teman-teman industri pariwisata belum sadar atau belum paham. Sehingga perlu sebuah edukasi juga, Mas. Ya, saya kira saya itu justru kalau kemudian kita pernah mengajak kepada pengemudi itu untuk bergabung dengan kita itu, tapi belum ada respon. Saya kira ini menjadi kewajiban Pemda justru untuk menyampaikan bahwa kita ayo duduk bareng, kita mencari solusi yang terbaik. Jadi jangan sampai katakanlah sebuah investasi ini justru itu tadi ada dampaknya itu ya. Ya, makanya saya kan dari awal menyampaikan, ayo kita pegang tenaga kerjanya. Atau kita lebih jauh, ayo kita pegang PAD-nya. Itu. Berapa sih sebenarnya yang mau dikejar oleh Pemda dari masuknya investor ini kan? Ya, itu. Jadi berapa kemudian nilainya? Kita kalau mau ayo buka-bukaan. Nah, kemudian kalau kita komparasi dengan datanya itu, ternyata yang mau kita capai segitu. Itu lebih enak, Mas. Ya, antara penambahan dengan dampaknya ya harus kita pikirkan di situ ya. Benar, Mas. Jadi diskusinya itu enggak tadi bergudul itu enggak, tapi ayo datanya kita buka itu. Tapi asik kemarin kok ketika ada sekitar berapa, Mas? 30 ya yang datang. Lebih itu. Iya. Kalau dengan pola seperti kemarin kan lebih nyaman, lebih smooth gitu kan bicaranya. Tidak pokoknya ini gitu kan. Saya kira ya enggak benar-benar kita paham. Jadi kita juga pelaku dalam arti itu kita semuanya berniat ingin melakukan sebuah usaha dengan segala risikonya, tentunya kan harus dapat untung dari usaha itu. Nah, cuma dengan catatan dalam rangka usaha itu jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang tidak semestinya dirugikan. Tidak semestinya ya, karena itu bisa diikhtiari untuk tidak terjadi sih. Tapi mesti ada dampak di situ, hanya bisa diminimalisasi. Benar. Nah, itu tugas dari pemerintah selaku pemegang kebijakan. Kalau kita kan hanya melakukan katakanlah ya masukan-masukan. Tapi triggernya kan dari PPKW.
Ya semoga saja. Triggernya dari BPKW. Iya Mas, itu. Jadi kita kan sempat kemarin disampaikan di notulen dari Pemda itu, di situ mengatakan bahwa karena terjadi penolakan dari BPKW. Saya kira ya itu mungkin monggo lah bahasa yang, tapi kita tidak menolak enggak. Intinya BPKW tidak pernah menolak investasi yang masuk sepanjang itu tidak merugikan masyarakat. Benar, Gitu. itu. Jadi sudah jelas, jangan sampai ada bahasanya ketua saya itu, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Itu. Ada nggak kemungkinan nanti di ini dibentur-benturkan di level bawah, Mas? BPKW itu memang nggak mau kok ada investasi masuk seperti itu. Itu sudah marem Mas kita. Dengan apa yang sudah dengan alami sama teman-teman? Ya saya kira biasalah kita di pihak yang dalam tanda petik itu berseberangan dengan dalam pemikirannya, itu kita sudah teror ya gitu. Ya kita sudah katakanlah kalau teror sih enggak Mas. Mungkin kita ketemu dengan pihak-pihak yang memang secara jelas tidak di pihak kita, kemudian memberikan sebuah katakanlah masukan ke kita, ya kita sudah paham dengan itu. Masukan dalam tanda kutip ya. Ya. Karena nggak tahu tuh masukan dalam tanda kutip gitu. Iya itu. Saya khawatirnya begini Mas, ekskalasi kasus ini semoga aja nanti smooth ya. Tapi ketika itu semakin banyak pihak yang terlibat, itu bisa menjadi efek bola salju, gitu. Sekarang dengan teman-teman PPKW dengan 3 bidang, kemudian nanti ada kelompok lain lagi, sehingga itu bisa menjadi benang yang sangat-sangat kusut, Mas. Ini saya kira tidak perlu terjadi ketika dalam proses katakanlah ekspos dari PT Kreasi kepada Pemda ataupun kepada pihak itu banyak pihak yang dilibatkan. Biasanya kan yang terjadi kan karena komunikasi yang tidak jelas, kemudian mungkin komunikasinya satu arah gitu. Itu bayangan saya di situ. Misalnya ketika isunya itu akan melakukan shuttle. Nah, bagaimana misalnya kemudian PT Kreasi ini merekrut bus-bus yang sudah selama ini itu dijadikan untuk katakanlah sebagai partner gitu kan. Sama kan, kemudian UMKM yang justru tadinya nggak punya kios, ya sudah kita masukkan ke dalam kiosnya PT Kreasi ini, baik nanti tentunya dengan membayar sewa yang terukur lah itu. Itu malah sama-sama hidup toh. Ya, intinya kan dikomunikasi. Sama-sama hidup, tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada dampak sosial yang. Ya dampak sosial mungkin ada. Tapi tidak sebesar yang diperkirakan sejak awal seperti itu. Benar, itu. Termasuk misalnya nanti dari CSR-nya PT ini akan digunakan untuk apa? Itu dari awal sudah dibicarakan kan, tentunya justru intinya dikomunikasi, Mas. Kalau ini investasi ini tertutup, tidak melibatkan para pemangku kepentingan, pelaku wisata, pedagang, itu pasti akan memunculkan gejolak. Tapi kalau ada komunikasi saya kira enggak. Saya khawatirnya juga gini, ya kalau bisa tim kecil ngapain juga tim besar gitu kan. Nah, dampaknya pikir carry lah ya gitu kan. Selama ini kan Brandweer Mas, Brandweer policy. Ya. Ketika sudah mulai jalan terus timbul resistensi baru tinjau ulang gitu kan. Sementara yang dilakukan teman-teman PPKW kan sudah sejak awal nih. Sejak awal mitigasi seperti itu ya, kan. Benar gitu. Kita menginginkan seperti itu, Mas. Jadi lebih baik katakanlah kita berdebat lama sebelum kita mengeksekusi. Tapi eksekusinya nggak ada masalah. Benar, daripada dieksekusi dulu nanti di belakangan berdebat itu nanti justru tidak produktif untuk investasi yang ada di Wonosobo. Ini kan nanti menjadi sebuah barometer dari Pemda Wonosobo dalam penanganan investasi. Itu kan kita memang mengetahui bahwa selama ini ya jujur saja kan Wonosobo terhadap misalnya para investor kan hari ini ya melihat bahwa memang nyatanya sangat kecil lah itu. Nah, dengan adanya ini kita memang semuanya harus mendinginkan suasana untuk betul-betul investasi jalan, tetapi yang UMKM juga tetap hidup jalan ya. Mas, kalau boleh tahu ada nggak sih angka yang didapatkan dari anggota BPKW itu omset berapa sih sebetulnya? Sehingga ketika nanti diperbandingkan kan terlihat. Kami tidak memiliki data itu ya. Tidak memiliki data. Kalau memang
kita pernah melakukan apa ya namanya ya uji, katakanlah kita mencoba untuk melihat memang konsumen dari Depo Pelita ini yang terbanyak itu dari Wonosobo. Malah jadi sudah tempatnya di Banjarnegara saja itu termasuk yang paling banyak itu konsumennya dari Wonosobo. Apalagi itu dulu tahun 2017. Ya, apalagi ketika besok di sini ada ya habis. Ya. Ya pemikirannya kan seperti itu toh Mas? Logikanya seperti itu. Makanya kita sudah Pak Fahrudin ini investasi di Banjarnegara saja konsumennya sudah banyak yang dari Wonosobo. Apalagi dia investasi di Wonosobo ya, gitu kan. Makanya kita memang sepakat untuk ya sudah kalau memang dari awal mau fokus di pariwisata ya kita berharap benar-benar di pariwisata dan juga melindungi teman-teman pelaku pariwisata gitu. Mas, ke depan apa sih harapan dari PPKW ini? Dalam hal investasi atau apa Mas? Iya, artinya kan PPKW itu nggak lepas dari investasi kan karena pengusaha-pengusaha juga gitu loh. Benar. Harapan kami ya kita sekali lagi mempertegas bahwa PPKW itu katakanlah ingin investasi di Wonosobo itu betul-betul tumbuh dengan baik dan kondusif dan semoga para investor itu mau masuk ke Wonosobo itu dengan segala kemudahan dengan peraturan yang ada. Tetapi Pemda betul-betul jangan hanya melihat investasi ini sebagai sebuah capaian angka. Tapi bagaimana kita lihat serapan tenaga kerja, kemudian efek sosial. Dan itu harus dikaji benar dan bukan hanya katakanlah sebuah misalnya investasi ini nanti kita akan menyerap tenaga kerja sekian. Nah, itu dari awal sudah kita pahamkan tentang rasio investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Yang paling tepat melakukan kajian itu siapa? Pemda. Saya kira Pemda dengan semua alat yang ada dan legalitas yang ada itu Pemda, Mas. Sebentar, Mas. Kalau Pemda yang melakukan tadi, apa tidak ada konflik kepentingan di situ? Karena mungkin tetap ada salah satu keberpihakan. Kenapa tidak menggunakan lembaga independen untuk melakukan sebuah analisa tentang layak dan tidaknya? Itu mudah kalau menurut saya bagi Pemda misalnya dalam sebuah investasi itu harus melampirkan analisis itu, rasio investasi itu. Saya kira kan nanti katakanlah investor itu akan menggunakan para pihak yang memang expert di bidangnya itu. Yang kita pegang itu bahwa investasi itu harus linear dengan penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai terjadi anomali. Jadi investasinya besar, tapi penyerapannya tidak ada. Itu poin yang saya titip sangat krusial ya, di situ ya. Di forum ini harus jadi PPKW itu jangan sampai digiring kepada seolah-olah menolak itu jauh. Tapi bagaimana PPKW ingin mensupport Pemda dalam rangka membuat investasi yang betul-betul aman. Itu. Oke. Gitu kan. Jadi terakhir itu kami punya sebuah dulu pernah disampaikan oleh Profesor Rias Rashid kayaknya kalau tidak salah. Jadi sebenarnya tugas pemerintah itu kan hanya dua, Mas. Menciptakan lapangan kerja dan memelihara keamanan. Maka fokus investasi ya itu ke arahnya. Bagaimana latar awal tenaga kerjanya, lapangan itu bisa tercapai, tapi keamanan juga tetap terjaga gitu kan. Jangan sampai dampak sosialnya itu justru lebih menonjol nantinya. Jadi bonus demografi itu juga harus dipersiapkan juga lapangan pekerjaan. Itu catatan kita yang paling tinggi di situ. Jadi tidak pernah PPKW itu berbicara tentang penolakan investasi, kemudian mempermasalahkan legal formalnya itu. Kata kuncinya kan tidak ada penolakan terhadap investasi. Jauh, itu kan, iya. Jangan sampai itu ya nanti terpublish di luar seperti itu. Kalau ada gitu pihak kan yang mengatakan bahwa PPKW itu menolak investasi itu salah itu. Ya. Oke, nah, mungkin lewat forum ini juga akhirnya publik tahu bagaimana sebetulnya arah dari teman-teman PPKW seperti itu. Gitu kan. Baik, Mas Yudi Setiawan, terima kasih bincang-bincangnya. Sama-sama, semoga Mas. apa yang dilakukan untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan
intinya bahwa investasi masuk, tapi juga teman-teman PPKW maupun teman-teman yang lain UMKM lainnya itu juga tetap terjaga iklim usahanya. Siap. Karena apa sih makna sebuah kebijakan ketika harus mengorbankan kepentingan masyarakat? Benar. Gitu. Baik teman-teman sekalian, Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, demikian bincang-bincang saya Ida Agus bersama Mas Yudi Setiawan sebagai sekretaris PPKW berkaitan dengan rencana pembangunan di Kalianget ya. Nanti akan teman-teman saksikan hari Jumat jam 3 sore di Radio Citra FM, di Radio Purnama Sidi dan channel YouTube Lintas Topik. Nanti akan kita sajikan, dan kita juga punya media online lintastopik.com. Jadi apa yang kita bicarakan pada sore hari ini, pada siang hari ini nanti akan kita sajikan sehingga akan lebih komprehensif. Demikian saya Ida Agus undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.